Halo guys, kembali lagi bersama gue Wilson dari MGM Ban Velg 4x4. Jadi hari ini gue mau memberikan tips ya. Jadi banyak nih customer yang suka nanya ke kita ya. Kadang kita jelasin kalau one by one kan capek juga ya. Makanya kita bikinin videonya karena pertanyaan seperti ini. Karena pertanyaannya tuh kira-kira seperti ini ya. Kira-kira gue cocok pakai velg apa ya? Gitu loh. Nah itu pertanyaan-pertanyaan seperti ini kan sering timbul buat para customer kita. Dan mereka pun suka bertanya pada kita. Jadi daripada pusing dan gue mesti jawab satu persatu, mendingan kita bikinin videonya nih. Jadi ini sengaja kita pilihin beberapa jenis velg dari merek yang berbeda yang mewakili bahasanya kelasnya dia gitu ya. Jadi bahasanya kira-kira gini guys, gue mau kasih lo orang tips bagaimana cara memilih velg yang paling tepat buat kamu orang ya, buat lo orang yang paling tepat tuh seperti apa, cocoknya seperti apa gitu loh, baiknya bagaimana gitu ya. Nah sekarang mungkin kita bahas sedikit demi sedikit guys. Kebutuhan setiap orang berbeda dan mahal atau murah itu relatif bagi setiap orang gitu. Jadi kita nggak bisa paksakan bahwa lo harus pakai velg yang USA, lo harus pakai velg yang replika, lo harus pakai velg yang bahasanya Thailand aja nggak apa-apa gitu loh. Nah, jadi itu kan pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya kalau menurut gua itu tidak ada satu jawaban yang pasti ya, gitu. Jadi itu meliputi banyak faktor dan pada akhirnya orang akan mengambil keputusan yang berbeda disesuaikan dengan kebutuhan mereka gitu. Makanya di sini gua mau memberikan plus dan minusnya dari velg-velg tersebut gitu ya. Jadi gua kategorikan velg itu menjadi 3 macam ya. Nah, pertama velg replika. Nah, ini diwakili EvoCourse dari JF Luxury. Yang kedua velg Thailand ya, kelasnya Lenso dan SSW. Nah, gua pakai Lenso ya. Yang ketiga velg USA. Nah velg USA ini kan brandnya lumayan banyak ya. Ya Fuelia lah, KMC lah, Black Rhino lah, Rotiform lah, bla bla bla. Cuma gua ambil satu kali ini Fuel karena secara garis besar mereka Fuel ini mewakili velg USA. Kalau Lenso ini mewakili velg Thailand, dan kalau yang replika itu ya oke lah, pabrikan JF itu bukan barang yang terlalu jelek gitu ya. Jadi gue sengaja pilih yang sedang gitu. Gue nggak pilih yang paling jelek ataupun yang paling tinggi, gue pilih yang sedang gitu ya. Jadi setiap merek. Jadi kira-kira ya kita mau bahas apakah kita cocok yang mana gitu ya. Maksudnya kalian lebih cocok yang replika, lebih cocok yang Thailand, apa lebih cocok yang USA, seperti itu. Nah, kalau untuk spek ya sebenarnya speknya sama. Ini gue semua ambil yang lubang 6 ya, 6139,7 buat Pajero, Fortuner dan teman-temannya lah. Paling umum double cabin lah, ya Trailblazer lah, bla bla blanya, pokoknya banyak gitu. Jadi gue sengaja ambil yang lubang 6 yang umum gitu. Nah, di sini sekarang kita mau lihat emang lebih bagus yang mana sih? Apakah yang lebih bagus itu secara value juga lebih worth it gitu loh. Nah itu kan sesuatu yang kita bandingkan ya. Kita selalu memilih ya namanya cost versus benefit. Kalau bisa cost seminimal mungkin, benefitnya sebaik mungkin gitu ya. Gitu. Nah sekarang kita mau lihat ini nih guys. Kita mau lihat EvoCourse. Nah EvoCourse ini merupakan gue ambil pilihan yang GF Luxury punya. Ya jadi bukan yang abal-abal. Jadi sebenarnya kalau kualitas velg replika yang abal-abal tuh banyak, masih ada yang di bawah ini, tapi gue sengaja ambil yang sedang lah, jangan ambil yang jelek-jelek. Ini adalah salah satu yang oke. Nah sekarang kita tuh mau lihat max loadnya. Kita mau lihat nih pertama kekuatannya tuh. Max loadnya di sini guys. Kalau GF Luxury ini dia punya max loadnya di 720 kilo ya. Dibilang kuat enggak, dibilang jelek enggak, ya enggak juga, ngepas-pasan lah kalau kita bilang. Karena kalau 720 kilo berarti kan kita ngomong bahasanya seperti ini. Mobil itu kelasnya Pajero, Fortuner kira-kira beratnya 2 ton. Dikasih orang berat, muatan segala macam, taruh orang 5 gitu ya. 5 180 kilo anggap ya, 400 kilo udah 2,4 ton.
Sedangkan ini kapasitasnya 2,8 ton. Jadi sebenarnya cukup nggak? Cukup. Cuma ya hampir ngepas dengan maksimum loadnya. Ya. Ya dinamakan maksimum load adalah ya maksimumnya yang bisa dia angkut gitu loh. Kualitas kekuatannya 2,8 ton ya. Berarti kalau lebih dari 2,8 ton bagaimana? Bukan gue bilang bahwa velg ini akan langsung pecah. Enggak, tapi akan rentan pecah ya. Itu berbeda loh. Pecah dengan rentan pecah itu berbeda. Ya, rentan pecah bisa aja pecah kalau ngebut hantam lubang bisa aja pecah. Tapi bukan berarti dimasukin 3 ton langsung brak, velgnya pecah. Enggak, biasanya enggak seperti itu. Cuma misalkan beban mobil nanti udah total 3 ton, isi barang segala macam berat, ngebut, hantam lubang, bisa saja rentan pecah, oke? Bukan langsung pecah loh, tapi rentan pecah guys. Ya itu kira-kira seperti itu ya. Yang kedua, kita mau lihat Lenso. Lenso berapa sih kekuatannya? Ini gue pakai Lenso Max X ya. Lenso, oh ini nih. Lenso ini kan made in Thailand guys. Nah ini max loadnya. Mana tadi gue udah lihat tuh. Nah ini ya guys. Di 950 kilo. Oke, jadi kalau kita lihat bahwa kalau velg replika dia kan 720 kilo. Nah ini dia 950 kilo, which is ya lebih kuat kisaran 30%. Nah, bagaimana dengan velg Amerika? Nah, seperti ini. Nah, kalau velg Amerika ini fuel. Nah, ini di sini guys. (2.500 lbs). Coba apakah kelihatankah ini lagi dicoba di shoot? Nah, kelihatankah 2.500 lbs ya? Kelihatan ya guys. Nah, oke. Nah 2.500 lbs itu setara dengan apa sih? Nah 2.500 lbs itu setara dengan 1.133 kg. Jadi kalau kita bandingin dengan velg replika yang 720 ini 1.133, kira-kira velg US ini lebih kuat 50%. Ya, yang ini 720, yang ini 1133 gitu ya. Itu dari kekuatan guys. Jadi Thailand 20%. Kalau kita patokannya velg replika ya, velg Thailand 30% lebih kuat dari ini. Kalau kita patokannya USA, ini lebih kuat 50% dari sini. Cuma kalau kita patokannya Thailand, nah velg USA itu kira-kira kalau ini 950, ini kan 1133 ya. Jadi kira-kira dia lebih kuat 20%. Ya, 20% lebih kuat daripada velg Thailand ya, kalau velg USA versus Thailand. Nah, jadi bahasanya kira-kira seperti ini guys. Saat kita beli velg gitu ya, kita kan tentu kita faktorin kekuatannya gitu ya. Tapi itu kan cuma salah satu faktor doang. Ada hal yang kita bandingkan lagi, kedua adalah harganya. Bagaimana dengan soal harga ya? Kita udah tahu nih kalau velg replika EvoCourse ya kisaran ya sekitar 6-7 jutaan lah ya. Nah kalau velg-velg Thailand ya kisaran mungkin 9-10 jutaan gitu. Kalau velg-velg USA ya kisaran 15-25 jutaan. Bahkan ada sampai 30 juta. Jadi itu bergantung pada model gitu ya. Jadi semua hal itu kita tentu mesti pertimbangkan ya. Dari faktor kekuatan, dari faktor harga, dan juga dari faktor beratnya. Nah sebentar kita sekarang mau coba timbang. Kita mau kasih lihat beratnya berapa masing-masing. Oke? Her, tolong dibantu Her. Nah sekarang kita mau coba timbang dulu dari yang EvoCourse dulu ya. Yang EvoCourse mau kita timbang. Nah kita mau lihat nih untuk beratnya berapa. (10,2 kilo ya, kelihatan ya 10,2 kilo guys. Nah boleh diangkat lagi, kita coba yang Lenso. Lenso 10,93. Oh sorry, 10,9. Ya oke, kita bulatnya 10,9. 10,3, 10,9. Oke, ini yang fuel.
fuel di 13,5 kilo nih guys. Oke. Nah, jadi ini juga berat velg itu merupakan salah satu faktor gitu ya dalam menentukan pilihan kalian gitu ya. Karena velg yang lebih berat otomatis ya BBM akan semakin boros, dan juga ngebut juga pasti akan lebih berat gitu loh. Jadi semua itu kan seharusnya kita pertimbangkan. Jadi lebih cocok yang mana gitu ya. Contoh, waduh budget gue terbatas nih, gue mau yang sedang-sedang saja. Oh ya sudah, pakai saja yang replika. Atau misalkan masih ada budget sebagian kita bisa pakai yang Thailand. Kayaknya US over budget deh. Ya sudah, nggak ada masalah. Ada yang pilih, gue lebih hobi ngebut, tapi gue pengennya yang ringan. Nah, pilih yang mana? Oh, kalau hobi ngebut maunya yang ringan, budget terbatas, oh ya sudah, silakan replika. Kalau misalnya hobinya ngebut, hobinya ngebut, budget agak terbatas, tapi maunya yang lebih kuat dari velg replika, boleh pilih velg Thailand, gitu. Tapi kalau yang hobinya, kalau yang velg US ini, mungkin pasarnya lebih berbeda ya guys ya. Velg-velg USA ini kita sebenarnya lebih rekomendasikan buat orang bukan yang hobi ngebut, tapi buat orang yang nyetirnya kasar gitu. Maksudnya ngebut, hantem lubang, hantem aja. Orang yang suka pakai buat semi-semi off-road, jalanan rusak, segala macam. Kita lebih sarankan pakai yang ini gitu ya. Jadi kenapa ya? Karena kalau kita pakainya agak kasar, otomatis kita pro velg yang lebih kuat. Kalau velgnya pakai yang agak ngepas seperti yang velg replika itu yang seperti yang EvoCourse ya, yang terjadi adalah velg akan lebih rentan pecah. Bukan pasti pecah, tapi akan rentan pecah gitu. Makanya velg ini merupakan salah satu yang cukup penting. Jadi kita mesti pilih yang sesuai. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan kebutuhan dan yang tentunya juga kantong. Gitu. Jadi bukan berarti gue bilang velg USA selalu paling bagus buat kalian, tidak. Enggak, gue nggak pernah ngomong begitu. Gue bilang kalau kalian adalah orang yang lebih mementingkan kualitas, nggak terlalu pusing harga, mau cara nyetirnya kasar, pilihlah velg ini, ya, yang USA. Nah, kalau kalian lebih suka yang ngebut, velgnya nggak demen yang terlalu berat, abis itu kalian juga budgetnya agak ngepas, ya boleh pakai yang Lenso, yang Thailand, karena harga yang nggak terlalu mahal, kualitasnya lumayan ya. Kalau patokan aja kan tadi misalkan ini kan 720 kali 4 ya guys yang EvoCourse, itu kan berarti 2,8 sekian ya, taruh 2,9 ton. Kalau ini kan velg Lenso ini maksudnya satu di 950 kilo ya, dikali 4 tuh 3,8 ton. Jadi 3,8 ton itu seperti yang tadi gue bilang, mobil 2 ton, orang mungkin 300-400 kilo tambah muatan segala macam ya paling 2,7 ton gitu, maksimal 2,8 ton, tapi ini dia mampu untuk sampai 3,8 ton. Jadi sudah pasti velg ini akan lebih kuat. Ya. Nah, kalau yang ini lebih kuat lagi. Tadi kan 2500 lbs nih. 1133 kg dikali 4 itu kan kira-kira 4,5 ton guys ya. Kalau orang segala macam 2,8 ya sial-sial 3 ton lah. Pakai velg ini 4,5 ton gimana? Ya pasti jauh lebih kuat gitu guys. Jadi bahasanya kita lakukan simple matematik aja. Kita bisa hitung. Maksudnya sekian, tapi realnya segini. Waduh, kita bisa timbang sendiri. Kita bisa nilai mana yang cocok, mana yang bagus gitu loh. Ada orang-orang kan yang naik misalkan Pajero Fortuner tuh biasa dipakai sehari-hari buat diri dia pribadi. Ada yang Pajero Fortuner diisi 8 orang. Ada Pajero Fortuner yang diisinya 1 tapi demennya ngebut, jadi mau cari velg yang enteng gitu loh. Itu kan semua sesuatu yang kita perlu pertimbangkan gitu loh ya. Jadi kalau misalnya suka, contoh yang tadi hobinya ngebut, pakainya sendiri, abis itu budgetnya agak terbatas, oh ya sudah nggak apa-apa pakai ini aja. Lo tau cuma 1 orang, mobil 2 ton, 1 orang beban ya 2,2 ton, 2,3 ton, ini kan 2,8 ton. Ya sudah pakai aja, karena pasti masih kuat. Gitu. Tapi jangan pakai velg replika ini misalkan pakai B7, orang selalu penuh, hobinya ngebut, nyetirnya kasar. Ya pakai velg beginian ya nunggu waktu pecah aja guys gitu. Itu kan semua tuh kita perlu pertimbangkan. Jadi makanya kalau beli ban dan velg, tolong sekali lagi carilah toko ban velg yang mengerti barangnya. Oke?
Jadi jangan yang sembarangan, yang bahasanya asal kasih barang aja gitu loh. Gitu ya. Jadi ya akhir-akhirnya nyesel gitu guys. Karena kenapa? Kita ketemu banyak customer yang akhirnya datang ke kita, kok gue dikasih ban velgnya seperti ini ya, pakainya buat harian tapi dikasih ban MT-nya ban yang merek nggak jelas. Akhirnya terjadi kok pakai berisik banget. Dia sampai bingung, sampai dia takut ganti ban velg gitu loh. Wah, gue ganti ban velg mah nggak enak, gak akan enak, bla 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 bla. Tapi setelah kenal MGM, coba ganti ban velg di MGM, akhirnya dia puas. Kenapa? Karena kita tahu apa yang customer butuhkan dan kita berikan apa yang customer mau. Itu satu hal yang berbeda guys. Toko yang cuma jual barang yang dia punya atau toko yang memberikan solusi gitu. MGM ban velg 4x4 bukan toko yang asal kasih barang. Enggak. Kita adalah toko yang memberikan solusi. Customer maunya apa? Maunya bagaimana? Budgetnya berapa? Nah, kita bantu dia untuk menentukan, oh, kalau budget segini, kebutuhannya buat ini, oke, lebih baik yang ini. Oke? Kalau misalnya customer, oh, budgetnya unlimited. Ada yang budget unlimited, yang penting bagus. Dia nggak peduli harga, yang penting udah, yang penting bagus, bayar, gitu. Ada yang, aduh, budget gua agak ngepas nih, jangan yang mahal-mahal ya. Ada yang cukup perhitungan, dia berani bayar kalau memang kualitasnya bagus, gitu loh. Jadi, orang itu kan berbeda-beda guys. Nah, kita MGM ban velg 4x4 menawarkan solusi gitu ya. Bagaimana caranya supaya membuat mobil dengan performance yang lebih baik. Oh, yang masuk, yang enak dipakai, yang cocok buat gua tuh seperti apa. Nah, itu yang MGM tawarkan gitu loh. Jadi bukan sembarangan, wah bagus. Enggak seperti itu. MGM itu menawarkan solusi. Oh, yang ini lebih baik. Yang ini oke, yang ini kayaknya agak kurang. Kita sesuaikan dengan kebutuhan gitu loh. Jadi kita nggak sembarangan asal buang barang gitu aja gitu ya. Oke. Kira-kira gitu aja guys yang gue mau infokan. Prinsipnya semua velg ada plus dan minusnya, begitu pula dengan ban. Jadi bagaimana cara memilih yang terbaik buat kita? Nah ya, tadi gue sudah jelaskan. Kalau memang masih ngerasa bingung, ngerasa masih ragu, langsung kontak aja ke sales kita. Nanti kita akan berikan, oh ya udah nih baiknya begini, baiknya begitu. Jadi supaya yang terjadi customer juga puas, kita juga sebagai seller juga puas, nggak dikomplain gitu loh. Karena buat kita dikomplain itu makan hati guys. Jadi lebih baik tidak usah dikomplain dari awal, kita ngomong pahitnya seperti apa. Jadi customer tahu, mengerti, dan menerima, kita pun seller menjual tanpa ada perasaan membohongi. Itu sesuatu yang penting gitu. Harus ada trust. Nah inilah yang MGM tawarkan, solusi untuk permasalahan mobil Anda. Ya, oke, ya kira-kira begitu aja guys. Jangan lupa kalau mau lihat video mingguan kita, langsung aja ke channel YouTube kita, kan lengkap tuh tiap minggu. Biasa videonya ada. Kalau mau lihat post harian lebih lengkap lagi, langsung meluncur ke Instagram kita aja, karena kita jauh lebih update di sana. Buat yang komen-komen belum dibales, mohon maaf, admin kita lagi keteteran kerjaannya, jadi mungkin dia nggak sempat balas guys. Cuma makanya kalau mau paling cepat, langsunglah kontak ke sales kita aja. Oke, itu aja guys. See you next time. Bye bye.